Kasus pagar laut yang terjadi di Bekasi, LP nomor 4 2025 dengan pelapor Saudara Martin Sulaiman dengan terlapor Yanto dan kawan-kawan. Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, baik kemudian dari wasidik, kemudian dari penyidik madya, kita sepakat menetapkan 9 orang tersangka, di mana 9 orang tersangka tersebut yang pertama adalah MS, di mana yang bersangkutan adalah ex Kades Segara Jaya satu dalam proses PTSL. Kemudian yang kedua AR, Kades Segara Jaya sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, yang bersangkutan menjual lokasi bidang tanah di laut kepada saudara YS dan BL. Kemudian yang ketiga adalah JM. Yang keempat saudara Y, staf Segara Jaya. Yang kelima S, yaitu sebagai staf Segara Jaya, Kecamatan Rumah. Keenam AP PTSL. Yang ketujuh GG, petugas ukur tim support. Yang kedelapan MJ, operator komputer. Yang kesembilan HS atau tenaga pembantu di tim support program PTSL. Terhadap yang bersangkutan kita kenakan terhadap saudara MS, kita kenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, junto pasal 55 huruf pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 terhadap tim support. Ini modus merubah sertifikat, ya, merubah sertifikat, di mana dirubah objek maupun subjek sertifikat tersebut. Selanjutnya penyidik akan melaksanakan upaya-upaya paksa, yaitu dengan pemanggilan, pemeriksaan dan lain sebagainya dalam secepatnya agar segera dapat kita berkas, dan untuk selanjutnya kami teruskan ke JPU. Mungkin sementara itu yang kami sampaikan. Itu pemalsuan termasuk yang 93. Pemalsuan termasuk yang 93 sertifikat. Ya, betul. 93 sertifikat yang dipindahkan. Jadi seperti kami sampaikan dulu bahwa ini adalah objek yang dipindah, di mana sertifikatnya adalah sertifikat di darat, kemudian dirubah subjek maupun objeknya, dipindah ke laut dengan luasan yang lebih luas lagi. Kalau dari keuntungannya sudah ada dari para tersangka. Kalau dari keuntungan kita sudah dapatkan dari tersangka, karena kita mengetahui bahwa objek sertifikat sudah ada yang dijaminkan, bahkan ada yang dijaminkan di bank. Dan ini masih proses-proses penyidikan kita lebih lanjut. Nanti perkiraannya berapa itu, Pak? Tadi kan sudah disebutkan ada yang dijual tuh sebenarnya. Sampai sekarang. Nah, ini terus kami akan juga melaksanakan pemeriksaan kepada bank dan lain sebagainya. 9 orang itu. Ini baru ya, Pak? Gini. Kemarin kan kita saat Lebaran, sebelum Lebaran itu kita gelar. Setelah kita gelarkan, kemudian sebagian besar penyidik terlibat dalam operasi pengamanan Lebaran, sehingga baru bisa kita update hari ini. Memang beberapa rekan-rekan, mohon maaf, belum bisa kita jawab saat itu, walaupun kami sudah ada jawabannya, tapi belum bisa kami sampaikan karena terkait anggota masih dalam proses melaksanakan tugas yang kemanusiaan dalam rangka pengamanan Lebaran. Dan ini masuk kerja, kami segera untuk tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut.
Kami berharap minggu depan, sudah saya perintahkan pada penyidik, minggu depan para tersangka agar segera dilakukan upaya pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Oke. Kasus yang Rajaya kan berarti dari Pak Nusron ya, tapi kan kemarin dari Polma Barreskrim sendiri menemukan di Hurib Jaya itu prosesnya seperti apa Pak? Apakah sudah tersangka? Untuk kasus yang kan seperti kami sampaikan bahwa ini ada laporan yang dilaporkan oleh BPN, ATR BPN. Kemudian dari proses penyelidikan kita mendapatkan perbuatan lain yang dilakukan oleh PT MAN. Saat ini untuk yang PT MAN sudah digelarkan untuk naik sidik. Akan segera kita lakukan pemeriksaan kepada yang berkaitan dengan PT MAN untuk selanjutnya apakah itu untuk dinaikkan status lebih lanjut kita lihat nanti ya. Jagung minta agar para tersangka juga dijerat pasal tikapannya gimana Pak? Ini lain ya. Jadi ini yang saya jawab dulu yang Bekasi sudah ya. Clear ya. Oke. Terkait dengan